Alkitab. Ini sudah ada. Mari kita perkatakan ya, diucapkan ya dengan bersuara. 1, 2, 3. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Ayat 17, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Yang berbahagia mereka membaca, merenungkan, memperkatakan, melakukan, dan membagikan firman Tuhan. Ada 5M kunci bahagia: yang membaca, yang merenungkan, yang memperkatakan, yang melakukan, dan yang membagikan firman dalam kehidupannya. Katakan amin. Silakan kami duduk. Ini dosen dari STT Karisma di Bandung, dan beberapa saudara di sini pasti dokter. Ya, ini ada beda dengan kebanyakan jenis-jenis khotbah. Ya, ada 4 jenis khotbah di seluruh dunia ini. Yang pertama, catat baik-baik, khotbah yang panjang dan jelek. Itu yang pertama. Jemaat akan berkata, tiada maaf bagimu. Jangan harap kamu datang di sini lagi. Udah panjang, jelek lagi gitu ya. Khotbah yang jenis yang kedua, khotbah yang panjang dan bagus. Ternyata masih bisa kena kritik. Cuma berkata, gimana khotbahnya? Bagus, tapi kepanjangan, capek, ngantuk ya. Lalu kemudian, tapi ada nomor ketiga, tipe khotbah yang pendek dan jelek. Ternyata jemaat masih maklum. Kenapa? Mereka berkata, pendeta juga manusia. Mungkin Pak Gembala sedang dalam pergumulan. Misalnya pembangunannya belum selesai-selesai. Jadi bolehlah ya, boleh dimaklumi. Tapi yang keempat ini ada khotbah tipe yang keempat, khotbah yang pendek dan jelek. Pendek dan bagus. Doakan supaya saya bergerak nomor 4 saja ya. Pendek dan bagus, sesuai dengan ketinggian orangnya. Ya, waktunya kita sejenis ya. 79 tahun masih gagah seperti itu ya. Kacamatanya itu kayak film Terminator. Luar biasa ya. Saya tadi di ruang makan Pak, saya udah oatmeal sambil makan, saya bilang gini, Pak, ada lagunya loh Pak. Bapak itu modelnya, stylenya tuh anak muda. Oh ya, apa? Saya nyanyi. Darah muda, darahnya para remaja. Nah, kembali ke Alkitab sekarang. Nah, hari-hari ini kita masih dalam rangka suasana Hari Raya Pentakosta. Kapan pertama kali Pentakosta dirayakan? Menurut kepercayaan orang Yahudi, Pentakosta pertama dirayakan pada waktu orang Israel keluar dari Mesir dan mereka tiba di yang disebut lereng Gunung Sinai. Dan itulah Pentakosta pertama. Kata Pentakosta berarti hari yang ke-50. Dan saudaraku, tiap tahun orang Yahudi merayakannya. Terus sampai akhirnya pada hari raya Pentakosta, di mana murid yang jumlahnya 120 itu berkumpul di loteng di sebuah rumah di Yerusalem. Dan di hari raya Pentakostanya orang Yahudi itu, ternyata Tuhan mencurahkan Roh Kudusnya yang dahsyat kepada 120 orang murid ini, dan mereka mengalami kepenuhan Roh Kudus. Mereka berbicara bahasa-bahasa yang baru yang sama sekali yang sebelumnya mereka belum alami. Sedangkan sejak saat itu mereka mengalami perubahan luar biasa. Dan kita lihat di sejarah gereja, dari sejarah gereja mula-mula dan seterusnya, ketika Roh Kudus dicurahkan, wow, kebangunan rohani terjadi secara radikal di seluruh dunia sampai hari ini. Dan saya percaya malam hari ini Roh Kudus yang sama yang dicurahkan 2000-an tahun yang lalu, Roh Kudus yang sama dicurahkan di Sumba, di Waikabuba, yang akan bisa merubah seluruh aspek kehidupan setiap kita. Nah, Bapak Ibu dikasih Tuhan,
Dikatakan Roh Kudus ini roh kebenaran, roh yang akan menuntun kita kepada seluruh kebenaran. Orang kalau diberi Roh Kudus bukan cuma sekedar berbahasa roh, tapi cara hidupnya akan totalitas berubah. Cara hidupnya, gaya hidupnya, dia selalu mengedepankan kebenaran lebih dari segala sesuatu. Karena kebenaran itu bukan bicara sesuatu, kebenaran itu bicara pribadi. Kebenaran itu adalah Yesus Kristus itu sendiri. Yohanes 14 berkata, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Dialah kebenaran. Roh Kudus akan menuntun kita kepada Yesus Kristus yang sang firman itu sendiri. Tapi kebenaran juga berbicara tentang aletheia, itu bicara tentang firman yang kita percaya bersama-sama. Kalau tidak, saudaraku, kenapa orang mudah mereka kena ombang-ambing rupa-rupa pengajaran? Salah satunya yang saya perhatikan, hidupnya tidak dipenuhi oleh Roh Kudus. Hari-hari ini ramai di Jakarta, orang menyebutnya Kristen progresif. Waduh saudaraku, di YouTube ramai, sampai akhirnya kita hamba-hamba Tuhan, termasuk Pak Ketum, memberikan klarifikasi. Saudara kasih Kristen progresif. Kalau menurut saya itu bukan Kristen, Pak. Namanya memang Kristen progresif, tapi itu kalau buat orang Surabaya, saya ada dari Jawa ya, itu bukan Kristen, alias tenkris. Tenkris itu artinya boten Kristen, tidak Kristen. Ya saudara ya. Karena Yesus yang mereka sembah, Yesus yang mereka katakan berbeda dengan Yesus kita. Mereka tidak percaya bahwa Alkitab itu berisi kebenaran firman Tuhan 100%. Mereka berkata bahwa Alkitab itu ditulis manusia biasa, bisa salah, bisa bertabrakan. Wow saudaraku, saya mempelajari Alkitab, saya baca Alkitab bolak-balik ke jalan sampai Wahyu. Dari tahun 87 saya punya kebiasaan untuk membaca Alkitab setahun sekali. Ada 40 penulis kurang lebih yang menulis sekitar 1.500 lebih kurun waktu 1.500 tahun. Saya tidak menemukan bahwa Alkitab bertabrakan satu dengan yang lain. Justru penulis yang satu dengan penulis yang lainnya. Bahkan bukti-bukti sejarah, arkeologi ditemukan, penemuan-penemuan bersejarah membuktikan bahwa Alkitab yang kita percaya ini sesungguhnya berisi kebenaran firman Tuhan yang tidak bisa dibantah, yang tidak bisa diragukan kebenarannya. Yang percaya berkata, itu seperti pengakuan iman kita di Gereja Betel Indonesia. Nah, mereka juga tidak percaya bahwa Yesus itu waktu mati di atas kayu salib, mereka menolak karya penebusan Yesus. Mereka bilang itu child abuse, itu adalah penyalahgunaan anak-anak. Ya, masa Tuhan yang baik rela membunuh putranya sendiri, disalib berdarah-darah, itu kekejaman, itu child abuse. Saudaraku, Alkitab mengajarkan 2 Korintus pasal yang kelima, kalau tidak ada penyaliban Kristus di atas kayu salib, tidak ada jalan pendamaian kita dengan Bapa Surgawi. Kalau tidak ada Kristus mati di atas kayu salib, saudara dan saya akan mengalami apa? Tidak ada substitusi. Kita yang mesti tergantung di kayu salib karena kita orang berdosa. Tapi Yesus menggantikan setiap kita supaya kita yang berdosa tidak perlu tergantung di sana, disucikan, dikuduskan, dibenarkan, dimuliakan, diangkat sebagai putra-putri kerajaan Allah. Saudaraku, seorang tokoh yang namanya Nadia Weber, dia ini Kristen progresif, dia bikin buku namanya Shameless. Shameless itu artinya nggak tahu malu. Dia tulis begini, untuk bisa melepaskan kegairahan seksualmu, tidak harus kepada satu orang pasanganmu. Bahaya ini. Yang di Indonesia, podcast Indonesia itu Pak, yang di YouTube itu masih belum terserah. Saya punya 3 orang anak, 2 anak saya tinggal di Amerika. Mereka cerita kepada saya bagaimana perkembangan Kristen progresif yang ada di Amerika. Di sana itu justru diajarkan untuk apa? Seks bebas. Di Indonesia belum terserah, itu nanti ujungnya ke sana. Bahkan saudaraku, mereka menyetujui LGBTIQA++. Dulu waktu zaman saya masih muda, yang namanya LGBT itu orang bilang cuma homo, itu betul. Zaman saya masih muda, sekarang masih muda sih. Cuma artinya kalah putih aja.
Sekarang ada lebih dari 50 varian, 50 lebih jenis, mulai dari aseksual, biseksual, panseksual, dan seksual yang lain, lebih dari 50. Saudara berkasih Tuhan, ini saya lihat Kristen progresif ini betul-betul saudaraku berusaha menyasarkan anak-anak muda. Tokoh yang lain namanya Richard Rohr. Siapa Richard Rohr? Dia adalah penulis buku Universal Christ. Dia guru spiritual daripada Oprah Winfrey. Saudara tahu di TV-TV itu Oprah Winfrey yang terkenal sekali berbuat baik, kasih rumah orang, kasih mobil orang, dan sebagainya. Prinsip mereka berbuat baik. Bahkan mereka berkata, walaupun tidak percaya Yesus, kalau kamu berbuat baik, kamu bisa masuk surga. Saudaraku, di Universal Christ, mereka itu setiap pelajarannya bertabrakan. Tadi mereka bilang begini, tidak percaya ada surga, tidak percaya ada neraka, tidak percaya ada penghakiman terakhir. Saudara berkasih Tuhan, dulu waktu saya belum bertobat, mana pemain keyboard, kunci C. Halo, kok mau? Jangan Tuhan, jangan. Si, kamu bikin siapa? Ini pelayanan kok. Ada lagu lama, saya dulu suka nyanyi lagu ini sebelum bertobat. Imagine there's no heaven. Tahu itu? Lagu Imagine. Dikatakan bayangkan tidak ada surga. Loh, bayangkan tidak ada agama. Loh, itu saudaraku, itu gaya hidup bebas. Oh tidak, Alkitab menjelaskannya. Surga memang ada, disediakan bagi anak-anak Tuhan yang tetap setia melayani Tuhan. Surga disediakan, tapi juga ada neraka, ada penghakiman terakhir. Kita bisa temukan di Wahyu 20, 21 dan 22. Bagaimana itu terjadi? Mereka tidak percaya. Mereka bilang begini, orang baik sama orang jahat nanti toh akhirnya ketemu berkumpul sama Kristus. Itu kan sakarpe dewe, itu bahasa Ibrani-nya. Kalau begitu mendingan jahat sekalian kan? Ya kan? Mendingan jahat, kenapa? Toh nanti mati ketemu Yesus katanya. Oh saudara, tapi kalau orang penuh Roh Kudus, haleluya, roh kebenaran pada kita. Kalau ada rupa-rupa angin pengajaran, kita akan tetap percaya dalam Kisah Rasul 4 ayat 21 bahwa di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang olehnya manusia bisa diselamatkan kecuali dalam satu nama. Siapa namanya? Yesus Kristus. Haleluya. Nah, mari kita lihat Roh Kudus. Siapa dia Roh Kudus? Saya jika secara sederhana. Next slide lagi. Tolong. Roh Kudus itu adalah pribadi ketiga daripada Tuhan itu sendiri. Allah Tritunggal yang kita percayai, bukan? Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Tiga pribadi tapi hakikatnya satu. Diikat oleh apa kesatuan mereka? Diikat oleh kasih yang sempurna adanya. Oke? Nah, saudaraku, dia disebut sebagai Parakletos. Dia disebut sebagai roh kebenaran, penolong yang lain. Halo, ada satu kalimat Ibrani berkata begini, Eben Haeser. Sampai di sini Tuhan menolong kita. Tapi saya beritahu kepada saudaraku, kalau Roh Kudus berdiam di dalam diri kita, bukan cuma sampai di sini Tuhan menolong kita, selama-lamanya Dia akan terus menolong kita karena Dia berdiam, tinggal di dalam diri kita. Saudara dikasih Tuhan, karena Dia pribadi, Dia bisa disenangkan, Dia bisa dibuat berduka cita. Makanya kita harus berhati-hati ya tentang Roh Kudus. Sampai akhirnya ada orang disebut, Yesus pernah berkata begini, kalau menghujat Tuhan Yesus, dosanya masih bisa diampuni. Tapi kalau menghujat Roh Kudus, dosanya tidak akan bisa diampuni. Aduh, begitu keras sekali. Tentu menghujat Roh Kudus itu bukan sekali melakukan dosa. Terjadi sesuatu peringatan dari Roh Kudus berkali-kali. Tuhan mengingatkan kita sampai akhirnya kita tuh mengabaikan semua kebenaran, menabrak semua kebenaran, dan bahkan sampai satu poin di mana kita tidak percaya akan ketuhanannya Dia, baru kita disebut mengalami menghujat Roh Kudus. Saya kasih contoh. 25 tahun yang lalu saya membaca buku, judulnya menarik karena ini kan besok persiapan sidang MD GBI khusus gembala kan. Berapa banyak para gembala di sini? Tolong angkat tangan. Wah,
Ini tentara-tentara kerajaan Allah luar biasa ini ya. Oke. Judulnya bukunya begini Pak ya. Judulnya begini. Jatuhnya seorang hamba Tuhan. Wow. Waktu saya pergi ke toko buku Immanuel Jalan Pregolan Bunder di kota Surabaya, di Jalan Pregolan, saya tertarik jatuhnya seorang hamba Tuhan. Waduh, saya beli buku itu, lalu saya pelajari. Kenapa? Saya membuat pengakuan dalam diri saya harus tahu ini supaya jangan terjadi dalam kehidupan saya sebagai hamba Tuhan. Sebab apa? Pendeta juga manusia. Sebab apa? Tidak ada yang kebal di dunia ini kecuali Tuhan Yesus. Tolong, adakah di sini saudara kebal dosa? Tolong angkat tangan. Tidak ada kan? Maka saya pelajari buku itu. Ternyata untuk orang bisa jatuh dalam dosa, khususnya hamba Tuhan, saudara, saya ini dulu sebelum pengurusan baru ini, Pak Ketum yang baru sekarang, Pak Ketum baru di pengurusan yang lalu, saya ditunjuk sebagai ketua bidang teologi dan pembinaan kepejabatan. Karena urusan sama pembinaan kepejabatan, jadi saya berurusan dengan banyak dengan para pejabat-pejabat GBI, mulai dari PDP, Pendeta Pratama, plesetannya pendapatan pas-pasan, masuk ke PDM, pendeta muda, plesetannya pendapatan menengah, sampai kemudian pendeta, ya, plesetannya pendeta pendapatan tinggi. Sekarang bapak-bapak yang di depan ini, Pak Yanto, Pak Joko, PDT saya pendapatan tinggi saja. Saya berurusan dengan mereka. Saya kaget, ini terus lagi kan sama-sama GBI ya. Saya kaget bercampur malu, saudaraku. Saya ketemu pendeta-pendeta pejabat GBI korupsi dalam keuangan, menggelapkan uang gereja. Uang gereja diakui uang pribadi, aset gereja diakui aset pribadi, sampai masuk pengadilan. Malu saudaraku. Lalu yang berikutnya, pendeta berzina dengan istri majelis, pendeta berzina dengan singer. Aduh saudaraku, malu. Nah ternyata saudaraku, untuk jatuhnya seorang hamba Tuhan gak datang satu malam atau saat-saatnya. Ada 8 proses langkah. Mau tahu? Mari kita ikuti yang satu ini. Langkah pertama adalah pertemuan tidak disengaja di banyak orang. Tahu sendiri nih Pak. Pertemuan yang tidak disengaja di banyak orang. Misalnya begini, pendeta ini menggembalakan suatu gereja, tahu-tahu teman SMA-nya muncul di gereja itu. Ternyata teman SMA-nya itu CLBK, cinta lama bersemi kembali, atau cinta lama belum kelar. Muncul di gereja. Loh, kamu kok bisa gini? Loh, kamu sekarang pendeta. Itu pertemuan tidak disengaja di banyak orang. Langkah kedua, pertemuan yang tidak disengaja di sedikit orang. Tiba-tiba suatu hari pendeta itu pimpin komsel. Dia datang juga. Loh kok bisa datang ke komsel? Itu temanku yang ajak. Ya, aduh saudaraku, ini tidak disengaja juga, tapi cuma sekitar 12 orang. Mulailah karena sedikit orang, boleh tahu nomor WA-mu? Udah tukar-menukar nomor WA. Langkah ketiga, pertemuan yang disengaja di banyak orang. Sekarang disengaja. Kenapa? Saudara ini ada. Minggu depan aku khotbah lagi loh. Oh iya, datang ya. Jelas dong. Titik. Terus keberapa? 4. Pertemuan disengaja di sedikit orang. WA jalan. Aku juga hari Selasa melayani persekutuan doa di sini. Kamu bisa datang nggak? Aduh, puji Tuhan, ada puji Tuhan. Puji Tuhan, aku memang lagi kosong. Aku datang deh. Nah, ikut persekutuan.
Oke, 5. Pertemuan yang disengaja berdua. Nah, tapi mulai ketemulah di rumah makan mana kayak apa gitu, terus ngobrol lah, ngobrolnya umum-umum. Aduh ya, dulu masa SMA ya, kunci F. Sengaja aku datang ke kotamu, lama niat tidak bertemu. Mamanya ngomong mulai ingat, kamu ingat gak teman kita ini udah meninggal loh sekarang. Bisa. Iya gini wah, tapi berdua. Langkah ke-6, pertemuan berdua disengaja mulai disertai sentuhan. Mulai yang laki pendetanya ini mulai berani pegang tangannya yang perempuan. Kamu baik ya orangnya ya. Tapi perempuannya masih malu ditarik tangannya. Nonton drama Korea Queen of Tears. Saya sudah selesai 16 babak. Sudah selesai. Oh, kalau itu kan mainnya setiap Sabtu sama Minggu waktu itu kan. Jadi setelah siapin khotbah, baca Alkitab, doa puasa, apa pelayanan, malamnya pulang jam 9:30 kan kalau waktu Jakarta. Besok pagi doa, pelayanan sepanjang hari dari terbit matahari pagi-pagi sampai masuknya sore-sore. Nah malam hari Minggu malam udah selesai pelayanan pulang sampai kan, Queen of Tears lagi. Gak apa-apa, asal selesai tugas-tugas dilakukan, ya kan? Kan ada itu kan, waktu dia ketemu terus pegang tangannya ditarik, persis gitu. Langkah ke-7, pertemuan disengaja berdua disertai sentuhan kecil tanpa penolakan. Sekarang mau dipegang tangannya, udah gak ditarik lagi. Mulai sharing, aku tuh juga sakit hati sama suamiku. Terus yang pendeta, kamu tuh nggak, istriku tuh Bu Gembala. Memang tapi pendeta cuma pada ngomong Pak Gembala baik, tapi Bu Gembala. Aku tertekan punya istri seperti itu. Aku udah buat keputusan gereja, misalnya aku buat keputusan gitu ya, istriku bisa berubah. Padahal aku di gembala kok bilang saya tetapkan tahu istriku ini ngomong sendiri sama majelis sama pengurus gereja, nggak bisa, harus berubah. Aku jadi sakit hati juga. Tangan ketemu tangan. Lalu mulai dipegang rambutnya, dibelai, diam sambil menutup mata, sambil berkata, oh ini bahaya. Ke-8, pertemuan berdua disengaja disertai dengan sentuhan besar. Artinya hubungan seks. Saudara, ini poin penting. Rupanya di buku itu ditulis begini. Setiap langkah tadi Roh Kudus selalu bicara. Awas, hati-hati, jangan teruskan. Jadi kalau seandainya sudah sampai 8 ini dan melakukannya, itu Oma Irama bilang terlalu. Artinya saudara, dia menolak suara Roh Kudus yang ada di dalam dirinya. Dia mendowngrade Roh Kudus yang berdiam di dalam dirinya. Saudara dikasih Tuhan, saya berdoa jangan ada satupun di antara kita hamba Tuhan di sini dengan sengaja kita mengingkari perkataan Roh Kudus. Begitu dia mengatakan sesuatu, lalu saudara kata, ya Tuhan, terima kasih. Tidak ada asumsi, maksud saya dari kebal. Saya cerita di kesaksian pribadi. Satu kali ada KKR seperti ini di sebuah kota di Jawa Tengah. Selesai kebaktian, saya ke hotel nih, ya. Lalu saya mau masuk ke kamar saya. Baru saya membuka kamar saya, tiba-tiba ada langkah kecil mendekati saya. Pak Roni.
seorang wanita cantik, tinggi, dan saya cuma sebatas telinganya, dia tinggi sekali. Sama kita potnya yang sama telinganya dia. Saudara, saya ini walaupun pendeta ya, maaf kata ini ya, saya sungguh jujur. Walaupun salah satu ketua BPP ya, saya tetap bisa membedakan yang cantik dengan tidak sampai sekarang. Mata saya ini masih normal, saya laki-laki asli. Saya masih membedakan yang seksi dengan tidak. Sudahlah, nggak usah munafik. Saya pun harus mengaku, kalau ada cewek cantik lewat, saya masih bisa lihat gini. Ya itulah, tolong doakan saya habis ini. Kurang rohani saya. Tahu-tahu dia bilang begini sama saya, Pak Roni, saya butuh konseling dengan Bapak. Tapi ini penting sekali. Boleh nggak saya konseling? Bilang biar di dalam kamar saja. Aku udah bawa istri loh. Di situ tidak ada siapa-siapa. Sebenarnya mudah bagiku untuk membuka pintu dan berkata, please come in. Tapi tiba-tiba ada suara di sini. Awas, hati-hati. Awas. Itu berbicara di dalam hati saya dan saya tahu itu Roh Kudus. Lalu saya berkata begini, oke, saya bisa melayani kamu konseling, tapi tidak di dalam kamar. Tolong para pendeta-pendeta ya, jangan sampai kita terbujuk rayu kalau ada kata please, tolong, hati-hati. Tidak, kalau kamu mau konseling di luar, dan itu pada saudara orang yang lalu lama, nggak boleh kita berdua. Dia setuju, singkat cerita. Dia konseling, dia tanya kepada saya soal apa? Soal seks. Bukan seksofon, seks. Bayangin tadi Pak itu di kamar berdua Pak. Pak Yanto kok sudah tertawa sih? Itu saya nggak bisa bayangkan jarak 5 meter untuk duduknya kan. Biasanya perempuan kalau menceritakan kan kita timbul belas kasihan, nggak tega, dekatin. Sudah jangan nangis. Kalau dia taruh kepalanya di bahu, tak mau apa kita? Matius, Markus, Lukas, Yohanes lupa Pak. Udah jangan. Saudaraku, mari kita belajar memberi diri dipimpin oleh Roh Kudus. Biarkan Roh Kudus, Roh yang berdiam itu diizinkan memerintah hidup kita. Cara kerja Roh Kudus di dalam perjanjian lama disebut anointing spirit, roh yang mengurapi hingga datang pergi. Itu perjanjian lama. Contoh Simpson itu saktinya bukan rambutnya panjang. Simpson itu sakti, hilang kesaktiannya sebetulnya. Kalau saya pelajari Alkitab, itu bukan dikarenakan semata-mata rambutnya dipotong, karena Roh Kudus meninggalkan dia. Saudara lihat Saul, begitu Saul tak taat sama perintah Samuel, Roh Allah meninggalkan dia. Saul jadi kerasukan, dia lempar Daud dengan lembing, dia lempar Yonatan anaknya sendiri dengan tombak. Jadi perjanjian lama, Roh Kudus itu datang dan pergi. Anointing spirit. Saudaraku, ya, yang dikasih oleh Tuhan, saya ini dulu waktu SMA suka baca buku-buku silat. Nonton film Shaolin Temple, Butong Pai, Pendekar Raja Wali, Pedang Toliungto dan sejenisnya. Oh, banyak yang dia berarti tidak tahu mereka di sini. Kalau saya ngomong di Jakarta mereka tahu, mereka tahu soalnya ya. Sebab di sini rajin berdoa semuanya. Karena nonton TV ya. Nah, saudaraku, saya tidak pernah membaca cerita silat maupun nonton film. Satu orang bisa bunuh 1000 orang. Saya tidak pernah tahu. Simpson satu orang bunuh orang Filistin tidak pakai pedang, dan dia membunuh 1000 orang. Kenapa? Roh Tuhan ada padanya. Itu perjanjian lama. Perjanjian baru berbeda. Perjanjian baru disebut indwelling spirit. Roh Kudus berdiam, tinggal, bukan datang dan pergi. Ada bersama kita. Jadi kemanapun kita pergi, bersama. Waktu kita nonton TV, Roh Kudus hati-hati. Tontonan kita pornografi, saudara mendowngrade Roh Kudus. Roh Kudus diam. Itu kayak orang kurang ajar ngajak nonton Roh Kudus, ngajak nonton film porno. Ingat gereja, ketika kita berbuat dosa,
kita sedang menduka citakan Roh Kudus yang berdiam dalam diri kita, karena Dia pribadi. Saya tutup dengan yang berikutnya, next, supaya pendek dan bagus tadi ya. Ada beberapa jenis kuasa yang diberikan Roh Kudus kepada kita. Mau menerimanya? Tolong lambaikan tangan saudara kalau mau. Oke, antusias sekali. Yang pertama, dalam bahasa Yunani disebut exousia. Apa itu exousia? Exousia adalah wewenang untuk melepaskan kuasa, sehingga kuasa Tuhan yang kita lepaskan itu menjadi resmi, sah. Ada kuasa yang disebut illegal power, kuasa yang tidak sah. Tapi ada kuasa yang exousia, itu adalah kuasa yang menjadikan kita sah. Matius 28 ayat 18 berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa. Disitulah kata exousia muncul, salah satu ayat di situ. Besok kita akan bahas ya, Amanat Agung pasal 28 ayat 19 dan ke-20. Saudara dikasih Tuhan, apa itu exousia? Pemenang, otoritas, sehingga kita waktu melepaskan kuasa itu membuat kuasa itu sah. Kuncinya apa? Rahasianya apa menerima otoritas itu? Sederhana saja, tunduk pada otoritas. Sekarang ini banyak pendeta-pendeta, penginjil-penginjil yang nggak jelas gerejanya di mana, nggak jelas siapa bapak rohaninya. Kalau ditanya gini, Pak Pendeta, Pak Penginjil, gerejanya di mana? Oh, saya freelance. Sekarang ada freelance di Jakarta, kota besar banyak seperti itu. Saudaraku, di gereja kami dari GBI Rock, kami tidak akan pernah mengundang hamba Tuhan yang nggak jelas gereja mana dan siapa bapak rohaninya. Karena pada dasarnya mereka mengajarkan begini, tunduk itu jangan sama manusia, tunduk itu sama Tuhan langsung. Alkitab berkata, bagaimana kita bisa tunduk kepada yang tidak kelihatan, sementara kelihatan saja kita tidak bisa tunduk. Halo, untuk bisa menerima kuasa, belajar tunduk pada otoritas. Contoh siapa? Yesus Kristus, keren. Yesus ya, saya mau tanya Pak Gembala, apakah waktu dia datang ke bumi ini, dia sudah tahu bahwa dia datang sebagai Tuhan, sebagai Raja? Tolong tahu? Tahu. Apakah dia datang, dia tahu bahwa dia adalah Mesias? Tahu. Tapi dia tunduk kepada kedua orang tuanya secara jasmani, Yusuf dan Maria. Lukas pasal 2 51-52 menjelaskan bahwa Yesus harus mengikuti pola asuh Yahudi. Pola asuh Yahudi salah satunya apa? Sekolah. Jadi Yesus itu sekolah, Pak, bukan pergi ke Tibet. Ya, banyak teolog-teolog sekarang itu yang ada Injil Al-Tuhuliyah. Itu orang Arab yang menulis. Kenapa? Yesus, saudaraku, bisa bayi ngomong, lahir di mana? Konkor malah apa semuanya. Saudaraku dikasih Tuhan, ada Injil-Injil yang lain. Ya. Nah, mari saya tunjukkan. Dia juga tidak pergi ke Tibet. Ya. Ada jurnalis namanya Nikolaus Notovic. Dia menemukan beritahu, dia orang Rusia. Dia bilang bahwa dari umur 12 sampai 30 Yesus tidak terlacak pergi ke Tibet, dan dia menganut kepercayaan Buddha. Dia belajar untuk bersemedi, belajar untuk menyembuhkan orang. Tidak ada bukti yang bisa menentukan itu. Alkitab bilang dia mengikuti pola Yahudi, sekolah SD, setara SD, apa namanya, Bet Sefer. Lalu dia lulus SMP, setara dengan apa? Bar Mitzvah. Dia lulus lagi SMA, setara dengan apa? Bet Talmud. Nah, kalau sudah Bet Talmud lulus SMA, orang Yahudi itu anak-anak itu disuruh pilih, kamu masuk marketplace kerja atau kamu sekolah Alkitab. Nah, Yesus sekolah Alkitab. Kok bisa saya tahu? Dia dipanggil Rabi, Rabai. Rabi itu panggilan lulusan sekolah Alkitab pada waktu itu. Dan sekolah Alkitabnya 10 tahun, Pak. Berarti 10 tahun kalau kita sama dengan apa? S1, S2, S3. Yesus lulus doktor teologi. Tolong yang malas kuliah, rajinlah kuliah. Yesus kita belajar sampai tingkat doktoral. Halo, kita ada STT di Waingapu kan? Saudaraku, sekarang itu Pak, Bapak pernah lihat nggak ada lulusan mahasiswa yang STH sarjana teologi, baru STH sombongnya tahu, jalannya main.
Itu bukan sarjana teologi, sarjana tinggi hati. Kalau sudah master, bukan master teologi, makin tinggi hati, MTH. Kalau DTH bukan dokter of teologi, tapi DIL tinggi hati. Yesus rendah hati, lulus teologi, dia datang kepada Yohanes Pembaptis, otoritas manusia pada waktu itu. Dia berkata, Yohanes, baptis saya. Apa kata Yohanes dalam Injil Matius pasal ketiga? Bukan aku yang membaptis kamu, mesti kamu yang membaptis aku. Apa kata Yesus? Lakukan ini kehendak Bapa. Saudara, Yesus menundukkan diri pada otoritas manusia. Banyak orang nggak mau tunduk pada otoritas yang kau tetapkan di atasnya. Dan setelah dia lulus, dia dibaptis, kita lihat itu, langit terbuka, Pak. Kalau saudara belajar tunduk pada otoritas, langit dibukakan. Bicara apa? Promosi didapatkan, berkat dicurahkan dalam hidup setiap kita. Yang percaya berkata, amin. Lalu kemudian ini yang mengejutkan, Matius pasal 4. Sesudah dia dibaptis, kita bilang, oleh Roh Kudus, dia dibawa kepada guru untuk dicobai oleh iblis. Dengar saya, jangan coba-coba menghadapi iblis tanpa tunduk pada otoritas. Orang Surabaya bilang, "Dedel duel awakmu." Saudaraku, kita kalau mau melawan kuasa si jahat, belajar lebih dulu tunduk pada otoritas. Kalau di rumah anak-anak tunduk sama orang tua. Istri tunduklah pada suamimu. Banyak suami berkata, dengar itu, tunduk kok kamu tanduk saya. Suami-suami, jangan paksa istrimu tunduk kalau kamu sendiri tidak tunduk kepada kepalamu Yesus Kristus. Jangan paksa istrimu tunduk kalau kamu sendiri tidak bisa memberikan cinta yang hebat kepada dia. Sebab kebutuhan utama seorang istri sebetulnya bukan uang. Kebutuhan utama seorang istri adalah dicintai suaminya. Amin, ibu-ibu. Tolong aminnya yang tulus ya, jangan amin. Ketika seorang istri dicintai oleh suaminya, maka seorang istri akan dapat energi. Energi itu apa? Untuk tunduk kepada suaminya. Tapi ketika seorang suami dihormati, istri tunduk pada dia, maka suami pun akan dapat energi. Energi itu apa? Mencintai istrinya. Inilah yang disebut dengan the energizing cycle, lingkaran energi. Otot kawat balu besi, keringet wedang jahe. Wah, rumah tangga seperti ini keren. Tapi sekarang Pak, Pendeta Gilbert Lumendo cerita sama kami. Dia kan sudah pelayanan keliling Indonesia. Dalam satu pertemuan di kantor BPP, dia bilang gini, saya ke daerah-daerah, banyak jemaat lapor sama saya. Bilang, oh Pak Gembala kami ini Pak, tapi gembalanya lain. Itu di daerah lain, di luar Sumba. Saya ditelepon seorang jenderal TNI telepon saya, Pak Pendeta, tolong ke rumah. Saya bawa istri saya. Oke siap. Konseling. Dia ngomong begini, saya masih ingat. Di kantor Pak, saya panglima, tapi di rumah ini Pak, istri saya Pak Anam, bahkan Pak 7. Ya, saya nasihati dia. Sekalipun jenderal, kadang-kadang istri tidak bisa tunduk karena mungkin suami kasar. Suami tidak kasih cinta yang hebat. Pada wanita manapun, tolong ibu-ibu kalau setuju sama saya, nyanyi sama-sama saya lagu ini. Wanita pasti suka ini. Kemesraan ini janganlah kemesraan ini, angkat suaramu coba. Ingin ku kenal selalu. Arahkan pandangan lo ke atas. Oh bapak-bapak dengerin, mau meminta istrimu tunduk, cintai hebat. Nggak ada ngomong amin bapak-bapaknya. Saya melayani, makanya saya sekarang ditunjuk Pak Ketua 5 bidang keluarga. Karena sekarang saya ngurusin keluarga-keluarga.
Banyak suami di Jakarta itu Kak Desuma lain, Pak Joko lain. Itu pulang-pulang kerja pulang dari toko itu langsung ketemu isinya saya buka pintu cepat masuk isinya bingung masuk kucing ayo buka ayo masuk ada ibu datang kepada kami suami istri loh ini kok ketawa nih ada yang histeris itu ibu datang kepada saya begini Pak Pendeta saya ini istri atau pelacur kenapa Bu suami saya kok kasar tapi kalau malam minta terus seperti lupa saya dikasari habis selesai Pak langsung dia morok Bapak istrimu tuh butuh keromantisan suasana cekak kami ini sekarang kan ada biro pemulihan keluarga di ketua di bawah saya ada departemen keluarga dan departemen WB Wanita Betel Indonesia. Dan kita ada biro pemulihan keluarga. Sekarang kita mulai ada retreat pendeta. Saya sudah ikuti 2. Yang pertama pengurus BPD Bali NTB dan para gembala-gembala di wilayah Bali NTB ya retreat camp bersama Pak Julianto Simanjuntak dan Pak Timotius Arifin. Selesai itu retreat bulan lalu dari Pak Ketum di Jawa Barat di Bandung ya hamba bantuan semua ada yang ketua perwil ada yang pengurus BPD dan sebagainya. Saudara dikasih Tuhan yang mengejutkan adalah kita temukan bahwa masalah yang sering terjadi banyak pendeta sudah tidak mengajak istrinya berdoa bangun mesbah lagi. Kok sepi ya? Malam kudus sunyi kami terima. Jadi pembicara kumpul kita bisa makan. Karena kita terima sepasang nih ketemu apa masalahnya. Semua pembicara memberitahukan kesimpulannya 90% pendeta-pendeta sudah tidak bangun mesbah lagi dengan istrinya 90%. Banyak pendeta cuma imam di gereja tapi tidak jadi imam di rumahnya sendiri. Soalnya saya dipelototin. Jangan cuma hebat di pelayanan. Anda harus jadi contoh di rumah buat istrimu, buat anak-anakmu. Tuh tidak ada yang amin. Pak Amin tidak masuk ya gereja. Oke, jelas ya. Kalau otoritas ditegakkan di rumah, wow, surga terbuka. Di gereja belajar jemaat tunduk pada otoritas. Gembala ya Tuhan tetapkan di atas saudara. Pendeta saya itu begini. Memang bisa saja kita nggak cocok dalam pendapat. Tapi ketahuilah kalau Tuhan tetapkan dia di atas kamu, belajar ikuti proses supaya kamu punya tujuan yang jelas, diproses supaya menjadi serupa seperti Tuhan Yesus Kristus. Semua ada maksudnya. Kalau ada masalah dengan kepala kita apa? Biar Tuhan yang beracara dalam hidup mereka. Sepi lagi. Seperti ada penolakan Pak Joko. Yang kedua, dinamis. Kuasa untuk melakukan mujizat, melakukan perkara heran disediakan bagi setiap kita yang percaya berkata. Bukan cuma buat pejabat, tapi jemaat biasa pun yang hadir di sini. Markus 16 ayat 17-18, tanda-tanda ini menyertai semua orang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan di namaku. Mereka menumpangkan tangan atas orang sakit sembuh. Siapa? Semua orang percaya. Dinamis, diturunkan menjadi dinamo, diturunkan dinamik. Benda kecil mampu meluluhlantapkan benda yang jauh lebih besar. Kalau Roh Kudus di dalam diri saudara, kuasa dinamis bekerja bersama Yesus kita lakukan perkara yang besar. Kuasa iblis pada apapun kita bisa
ketiga, arche. Arche adalah kuasa untuk kita memperkatakan firman yang membuat dari yang tidak ada menjadi ada. Kuasa yang menciptakan dari tidak ada menjadi ada karena firman yang diucapkan. Kalau saudara lihat dalam Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, firman itu adalah Allah. Pada mulanya itu bahasa Yunani memakai kata arche. Itu bicara pemerintahan. Itu bicara tentang bagaimana kita ini sebagai anak Tuhan harus penuh firman dan mengucapkan firman. Maka terjadilah sesuatu yang darinya tidak ada menjadi ada. Kalau saudara ketemu orang sakit, tumpangi tangan, katakan 1 Petrus 2 ayat 21, oleh pilu-pilu Yesus Kristus penyakitmu semua telah disembuhkan. Ketika saudara ketemu orang yang mengalami kesulitan ekonomi, saudara bisa ucapkan Filipi 4 ayat ke-19 bahwa Allah kita akan sanggup menyediakan segala yang kamu perlukan, kamu butuhkan, perlu kekayaan yang disediakan oleh Dia. Saudara memperkatakan firman itu berkuasa sekali. Dan yang terakhir yang 4, tolong pegang kursi saudara supaya gak jatuh. Tolong pegang kursi masing-masing, Pak. Tolong pegang kursinya masing-masing. Koah dalam bahasa Ibrani, koah adalah kuasa untuk mendapatkan kekayaan. Kok bisa Pak Pendeta? Ini izin kemakmurannya? Tidak, beda. Kalau izin kemakmuran, teologi kemakmuran mengajarkan begini. Hari ini kamu cuma naik sepeda motor, naik bemo. Sebentar lagi punya motor, punya mobil. Hari ini kamu cuma kontrak, tidak lama lagi punya rumah sendiri. Siapa yang gak senang kalau khotbah-khotbah seperti itu? Hah? Cuma pasti akan banyak yang datang. Akibatnya ke gereja sama dengan ke gunung kami. Motivasi sama, lokasi berbeda. Saudara, kata koah ini Ulangan 8 ayat 18. Ya, Tuhan kasih kita kekuatan mendapatkan kekayaan dengan masuk meneguhkan perjanjiannya yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyang. Gini maksudnya, koah itu mengandung pengertian Anda akan diberkati, Anda akan bisa mendapatkan kekayaan satu karena Anda bekerja dengan keras. Ora et labora, berdoa dan bekerja. Jangan cuma berdoa, Anda harus berkarya. Karena kita hamba Tuhan mungkin full time. Seperti saya tidak boleh kerja karena panggilan saya full time. Maka saya harus berkarya. Saya harus bangkitkan karya-karya. Ya, kalau dulu saya bikin lagu, sekarang saya bangkitkan karya apa lagi? Bikin buku. Saya menulis beberapa buku-buku dan satu buku lumayan hasil bersih. Untuk bersih itu ya, bukan hasil penjualan. Untuk bersih saya jual buku, satu buku untungnya ratusan juta rupiah, satu buku. Dan saya sudah menulis beberapa buku-buku. Pun tambahan lagi royalti diberikan. Tapi saudaraku, Roh Kudus berkata kepada saya, serahkan seluruh hasil penjualan dan royaltinya untuk pekerjaanku. Ya sudah, karena Dia pemilik. There is no private ownership in the kingdom of God. Tidak ada kepemilikan pribadi dalam kerajaan Tuhan. Kita ini cuma bendahara. Roh Kudus yang memilikinya. Kalau Roh Kudus perintahkan, taat. Maka saya serahkan semua hasil yang ratusan juta itu. Setiap kali buku saya terbit, saya serahkan buat pekerjaan Tuhan. Saya kirim ke Papua, kita bangun sekolah untuk anak-anak miskin. Kita sedang menangani 620 anak-anak miskin yang ada di pegunungan tengah Paniai, di pegunungan di tengah. Kami kirim ke desa-desa, ke hamba-hamba Tuhan yang di desa-desa. Kita support orang-orang yang sekolah Alkitab. Kita sponsori, bagi-bagi berkat untuk mereka yang sedang dalam kekurangan. Karena Yesus mengajarkan terlebih bahagia memberi daripada menerima. Itu maksudnya, wah, bukan memperkaya diri sendiri. Kita mesti membagi dan mengikuti tuntunan Roh Kudus. Untuk apa harta dipercayakan kepada kita? Kok sepi ya saudara ya? Amin. Bukakan tangan saudara semuanya. Katakan bersama saya. Exousia. Exousia. Dunamis. Dunamis. Arche. Koah. Koah. Genggam lagi. Masukkan di jantung hatimu sampai bunyi belas. Saya sudah selesai. Mari bangkit berdiri bersama-sama. Haleluya.